Assalamualaikum, salam jumpa kembali Bapak Ibu Guru yang terhormat. Kembali lagi di SMP Negeri 1 Ulubelu, salah satu sekolah favorit di pedalaman Provinsi Lampung. Ada kabar baik bagi Bapak Ibu ASN, baik itu PNS maupun pensiunan, yaitu terkait kenaikan gaji bagi PNS di tahun depan. Seperti yang disampaikan dalam artikel yang dikutip dari CNBC Indonesia, yang menyebutkan anggaran mulai dibahas di DPR gaji PNS naik tahun depan. Dalam keterangannya, menyampaikan saat ini pemerintah telah mengajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal untuk anggaran tahun 2023. Salah satunya mengenai upaya untuk meningkatkan daya beli pegawai negeri sipil atau PNS. Secara umum, kebijakan belanja pegawai di tahun 2023 nanti akan diarahkan untuk mengantisipasi perubahan sistem gaji dan pensiun sebagai bagian dari reformasi birokrasi dengan memperhatikan kemampuan fiskal pemerintah. Seperti yang kita ketahui, bahwa pemerintah sudah lama tidak menaikkan gaji PNS, terakhir dilakukan pada awal tahun 2019 yang diumumkan pada nota keuangan di bulan Agustus tahun 2018 oleh Presiden Joko Widodo. Kenaikan gaji pokok PNS saat itu dipukul rata sebesar 5% untuk semua abdi negara yang aktif dan pensiunan, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Saat itu, Kementerian Keuangan selaku bendahara negara pun mengaku telah menyiapkan alokasi anggaran untuk kenaikan gaji pokok tersebut sebesar 5 triliun, sampai dengan 6 triliun. Dengan demikian, hingga saat ini artinya sudah 3 tahun PNS dan pensiunan tidak merasakan kenaikan gaji. Dalam artikel lain CNBC Indonesia juga menyampaikan, yang terhormat para PNS, ada kabar baik di tahun 2023, gaji akan naik. Artikel tersebut membahas mengenai kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2023. Menurutnya di dalam buku KMPPKF, tahun 2023, menuangkan informasi rinci terkait meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga daya beli dan konsumsi aparatur negara. Antara lain, melalui pemberian THR, dan gaji atau pensiunan ke-13. Hal tersebut sudah tertulis di dalam buku KMPPKF. Selanjutnya, saya akan menampilkan isi dari buku KMPPKF, serta kebijakan apa saja yang tertuang di dalamnya. Di sini sudah dapat dilihat melalui website resmi Kementerian Keuangan. Dan ini adalah tampilan dari buku kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2023. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, literasi dan edukasi. Terkait belanja negara, di sini tertuang di dalam poin 3.4 yang menjelaskan kualitas belanja menjadi sangat penting agar APBN dapat menghasilkan output dan outcome yang berkualitas, serta memberikan manfaat yang berdampak nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan. Belanja negara memiliki peran strategis dan mendorong akselerasi pemulihan ekonomi dan mendukung transformasi ekonomi. Terlihat pada grafik, alokasi belanja negara dalam APBN tahun 2022 sedikit lebih rendah 2,61% dibandingkan realisasi tahun sebelumnya. Hal ini sejalan dengan optimisme penanganan pandemi COVID-19 yang lebih terkendali. Sebelumnya, Menpan RB sempat menyampaikan, di tahun 2021 dan tahun 2022, rencana kenaikan gaji bagi aparatur sipil negara sempat ditunda karena anggaran difokuskan untuk penanganan pandemi COVID-19, serta akselerasi pemulihan ekonomi dan reformasi struktural. Selanjutnya, pada tahun 2023, pemerintah konsisten melanjutkan proses reformasi birokrasi ke arah adaptasi pola kerja baru yang memanfaatkan TIK untuk mendorong produktivitas. Sehubungan dengan hal tersebut, secara umum kebijakan belanja pegawai di tahun 2023 nanti akan diarahkan diantaranya, yang pertama, untuk meningkatkan efektivitas dan efisien birokrasi sebagai kunci keberhasilan reformasi fiskal, antara lain melalui penguatan implementasi manajemen ASN, transformasi layanan publik berbasis teknologi, serta adaptasi pola kerja baru dengan tetap mempertahankan produktivitas. Yang kedua, melanjutkan implementasi reformasi birokrasi secara menyeluruh untuk mewujudkan birokrasi dan layanan publik yang lebih berkualitas, profesional, dan berintegritas.
Yang ketiga, meningkatkan kualitas belanja pegawai dengan tetap menjaga daya beli dan konsumsi aparatur negara, antara lain melalui pemberian THR dan gaji pensiun ke-13. Dan yang keempat, mengantisipasi perubahan sistem gaji dan pensiun sebagai bagian dari reformasi birokrasi dengan memperhatikan kemampuan fiskal pemerintah. Munculnya informasi terkait kenaikan gaji bagi aparatur sipil negara di tahun 2023, yaitu muncul dari poin yang dibahas di dalam poin 3 serta poin 4, yaitu mengenai peningkatan kualitas belanja pegawai, serta adanya perubahan sistem gaji dan pensiun. Jadi, terkait kenaikan gaji sebenarnya telah dijelaskan secara eksplisit di dalam buku KM PPKP tersebut. Sementara itu saja informasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada update informasi penting lainnya, akan saya sampaikan kembali di channel ini. Jadi, jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar teman-teman mendapatkan notifikasi setiap saya mengupdate informasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.